Pemirsa, melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan dinyatakan bahwa pemerintah akan menetapkan batasan penugasan untuk guru honorer sendiri yang akan berlaku hingga 31 Desember 2026. Banyak pihak khawatir karena kebijakan ini bisa saja hanya mengubah status administratif tanpa memperhatikan jaminan gaji serta jaminan kehidupan untuk guru honorer ke depannya. Lantas bagaimana Komisi 10 sendiri memastikan nasib guru honorer ini dan memastikan tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik di daerah setelah kebijakan ini berlaku? Untuk membahas itu saya di sini telah bersama dengan Bapak Habib Syarif Muhammad selaku anggota Komisi 10 dari fraksi PKB Dapil Jawa Barat 1. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya, baik, terkait surat edaran ini kan banyak menimbulkan keresahan ya Bapak. Dari Komisi 10 sendiri sudah ada tanggapan atau bahasan belum Bapak? Secara kelembagaan, Komisi 10 belum memberikan pernyataan atau statement. Kita sudah menghimbau dan nampaknya statement-statement yang ada atau klarifikasi yang ada lebih banyak bersifat individu, pribadi-pribadi. Nah, mungkin saya perlu memberikan penjelasan secara utuh bahwa adanya rencana untuk tidak memberikan kepada honor kepada guru honor itu berangkat dari undang-undang yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, untuk mengatasi gejolak yang ada, Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud Dasmen akhirnya mengambil satu langkah dalam bentuk keluarnya surat edaran nomor 7 tahun 2026. Nah, ini sangat ad hoc sifatnya, sangat sementara. Karena walaupun bagaimana, surat edaran itu dalam hierarki hukum itu di bawah undang-undang. Dan tadi saya katakan ini mungkin sifatnya hanya menanggulangi dalam waktu yang jangkanya jangka pendek. Oleh karena itu, kita Komisi 10 menyampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kemendikbudasmen hari ini, yang pertama, agar supaya Kemendikbudasmen sudah mempersiapkan secara jauh-jauh hari agar supaya persoalan ini tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan. Kita sangat prihatin nasib guru-guru honorer ini selain nominal yang diterima sangat rendah. Ya, ada yang masih 200.000, 300.000, dan paling besar 500.000. Ya. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Dan yang kedua, jumlahnya tidak sedikit. Hampir mencapai 230.000. Itu yang berada di bawah sekolah-sekolah yang dibina oleh pemerintah. Belum yang guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah swasta. Sementara ini belum terjangkau. Nah, oleh karena itu, persoalan surat edaran ini sifatnya sangat sementara. Kalau sekiranya pemerintah konsekuen menjalankan mandatory spending amanat di undang-undang di pasal 31, sekira selesai clear, jangankan guru honorer, sekolah-sekolah siswa-siswa yang ada di SD, SMP, SMA mungkin bisa gratis, termasuk yang bersekolah di swasta. Itulah kata kuncinya, sehingga dalam closing statement tadi, salah seorang wakil ketua kita mempertanyakan kembali sampai sejauh mana wujud dan bentuk dari pemenuhan pemerintah untuk bisa merealisir 20% mandatory spending. Karena kalau 20% mandatory spending, perlu saya informasikan, sementara ini untuk anggaran belanja Kemendikbudasmen itu berkisar hanya antara 51-52. Sementara 20% dari mandatory spending itu jumlahnya hampir mencapai 754 triliun. Jadi 20% kalau 51 itu dari 20% hanya berapa persen, ya. Nah, kita tahu bahwa
uang yang untuk pendidikan itu tersebar di berbagai kegiatan. Ya, saya kira masyarakat sudah sangat paham. Ya, untuk Dikdasmen dan Dikti itu tidak lebih daripada 120, 51 dengan 60, 120 lah, 120 triliun. Tetapi sisanya yang hampir mencapai 630 itu tidak jelas. Kita bisa melihat sebagai perbandingan, Iran maju karena pendidikan. Kuba negara yang terbatas karena pendidikan. Singapura, Malaysia karena pendidikan. Cina tahun 78 itu masih di bawah kita. Jalan tol dan sebagainya. 78 begitu Deng Xiaoping naik melakukan reformasi besar-besaran itu di pendidikan. Malah kita setback. Jadi 20% itu dicanangkan oleh anggota-anggota DPR MPR pada saat amandemen ketiga 98-2003. Nah, ini jelas pemerintah melanggar undang-undang yang langsung angkanya muncul di Undang-Undang Dasar. Saya kira itu mungkin untuk sementara. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya meskipun surat edaran ini bersifat sementara, namun jika dijalankan sebenarnya pemerintah sanggup ya Pak, asalkan mandatory spending-nya itu tadi dipenuhi sebesar 20%, begitu ya Pak intinya ya Pak. Jadi untuk masyarakat mungkin untuk surat edaran ini kita tunggu dulu kelanjutannya nanti dari pemerintah, tapi dari DPR sendiri terus mendorong pemerintah untuk bisa memastikan pengeluaran dari mandatory spending ini 20% dapat digunakan secara bijak, baik nanti untuk memenuhi juga berbagai jaminan sosial dan juga gaji yang akan diterima oleh guru honorer yang nantinya akan diubah statusnya menjadi guru P3K ataupun diangkat menjadi ASN. Berikut laporan kami, terima kasih kembali ke studio.